Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mido Arta. Saya dari manajemen A2 dengan dosen pembimbing Dr. Haji Nur Aisyah SE MM dengan mata kuliah ekonomi makro. Saya di sini ingin membahas sedikit tentang kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal yaitu merujuk pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintah untuk dapat mengarahkan pada ekonomi suatu negara yang melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Pengalaman mengatasi krisis finansial tersebut menjadi bahan pembelajaran yang menarik bagi pemerintah untuk membuat kebijakan antisipatif untuk menghadapi dampak ekonomi, finansial, dan moneter akibat pandemi COVID-19. Kedua, pembahasan. 1. Pengalaman stabilitasi finansial Indonesia pada masa krisis ekonomi global. Strategi kebijakan fiskal untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara-negara di dunia telah meluluhkan tatanan kehidupan seluruh warga masyarakat dunia. Banyak negara harus merencanakan ulang berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan nasionalnya. Negara maupun badan-badan swasta dipaksa merencanakan ulang berbagai prioritas ekonomi dan finansial. Mengalokasikan kembali berbagai sumber daya untuk menghadapi dampak wabah pandemi COVID-19. Kondisi darurat bencana ini telah mendorong banyak pemimpin negara-negara di dunia untuk merefleksi ulang pengalamannya dalam mengatasi krisis finansial yang sudah pernah terjadi dan melanda hampir semua negara. 2. Sinergi fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, menjaga stabilitas daya saing, investasi, dan ketahanan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 sebagai sumber pendapatan negara. Pajak memiliki 3 fungsi, yaitu: pertama, sebagai salah satu sumber pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam hal ini pajak mempunyai fungsi budgeter. Kedua, pajak dapat berperan untuk mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan konsumsi atau umum dikenal dengan apa yang dinamakan sebagai fungsi regulasi pajak. Ketiga, pajak berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Dari fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal sebagaimana telah disebutkan, itu pada umumnya kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu diarahkan untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut secara simultan. Ketiga, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. A. Fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur atau reguler dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional, mempunyai fleksibilitas untuk menerima negara atau budgetar yang berkelanjutan atau disebut dengan stable budget income. Bagian B-nya, keberhasilan kebijaksanaan fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global dapat dilihat dari
fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum dalam keadaan seimbang, serta fungsi distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. C. Kebijakan reformasi pajak berkelanjutan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti oleh setiap orang, dan sistem perpajakan yang semakin didasarkan syarat-syarat dan prinsip keadilan, kewajaran, serta memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah: 1. Pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal, menciptakan inovasi regulasi perpajakan yang dapat mewujudkan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, penguasa, masyarakat, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. 2. Pemerintah harus membuat kebijakan perpajakan yang mampu mengaruhi minat investor untuk menanamkan modal tidak bersifat tunggal dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menanamkan modal. Harus meliputi penataan faktor-faktor tersebut secara simultan dan berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan reformasi pajak yang dilakukan pemerintah yang berkelanjutan harus mampu menciptakan suatu sistem perpajakan yang sederhana, mudah, dan dimengerti oleh setiap orang, syarat dan prinsip keadilan, kewajaran, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Sekian dari pembahasan saya tentang kebijakan fiskal. Jika ada kekurangan saya mohon dimaklumkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton.